Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mataku Media Sekolah. Hari ini kita belajar tentang Quran Surah At-Tin. Apa arti Surah At-Tin dan tujuan apa kelas 5 belajar Surah At-Tin? Namun sebelum lanjut pembelajaran kita kali ini, saksikan dulu tayangan berikut ini. Anda pernah makan buah tin atau setidaknya pernah mendengarnya. Buah tin ini memiliki khasiat untuk kesehatan yang luar biasa. Bahkan sampai disebut buah untuk mengobati sejuta penyakit. Buah tanpa biji ini sangat familiar bagi umat Islam karena namanya termaktub dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Buah tin ini disebutkan dalam Al-Quran, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Tursina. Surah At-Tin ayat 1 dan 2. Buah ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ia meriwayatkan sabda Nabi bahwa sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji, makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jika buah ini disebutkan dalam dua sumber hukum utama umat muslim, Al-Quran dan hadis, maka ia diyakini kebenarannya bahwa buah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Sumber asal dan manfaat yang besar menjadikan buah ini juga disebut sebagai buah dari surga. Ya, itulah tadi tayangan sekilas tentang buah tin. Mudah-mudahan tayangan tersebut dapat menambah wawasan kita bersama. Sekarang mari kita lanjut ke tujuan pembelajaran Quran Surah At-Tin. Yang pertama, kita mampu membaca surah ini dengan baik dan benar atau tartil. Yang kedua, kita mampu menuliskan surah ini. Yang ketiga, bisa menunjukkan hafalan surah ini dari ayat 1 sampai ayat 8. Yang selanjutnya, kita mengetahui makna kandungan yang terdapat dalam surah At-Tin. Yang terakhir, kita mampu mencontohkan dan berbuat kebajikan sesuai dengan pemahaman Quran Surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Surah At-Tin di urutan ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah. Nama Surah At-Tin diambil dari ayat pertama surah ini, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin. Surah At-Tin menceritakan tentang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, mempunyai rupa, mempunyai pikiran, mempunyai akal yang membedakan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Namun manusia bisa menjadi makhluk yang rendah dan serendah-rendahnya apabila tidak beriman dan tidak beramal soleh. Mari kita lanjut untuk membahas makna kandungan dengan melihat arti dari surah At-Tin. Mari kita bacakan surah At-Tin dan artinya. Ya, baik, sekarang kita lanjut ke makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin itu ada 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin tadi sudah kita simak tayangannya, beragam manfaat untuk kita semua. Lalu buah zaitun apa itu? Buah yang memiliki kandungan melimpahnya minyak. Daerah-daerah yang kekurangan minyak memanfaatkan buah ini untuk dijadikan minyak.
Ayat yang kedua yaitu waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai juga dikenal dengan nama Jabal Musa, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Gunung ini setinggi 2285 meter. Nabi Muhammad dalam peristiwa akbar Isra Miraj pernah sholat di tempat ini sebagai penghormatan beliau terhadap tempat yang suci. Wa hadzal baladil amin. Ayat ketiga ini artinya dan demi negeri yang aman ini. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat kelima ini mengandung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain yaitu sikap dan perilaku. Bertutur kata dengan baik, santun, lembut kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Lalu berpakaian. Kita berpakaian sebagai manusia. Kalau tidak berpakaian, kita bisa malu. Makan dan minum. Sebagai manusia dan umat Islam, kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan juga bergizi. Lalu bergaul dengan sesama teman. Berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-6 ini mengandung arti orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-7 menjelaskan, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman.
Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari akhir agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang seadil-adilnya? Ayat ke-8 ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Ya baik, pelajaran kita sudah selesai. Ya, terakhir makna kandungan surah At-Tin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.